Halo, selamat malam. Kita ketemu malam hari ya, malam hari. Eh, Pada sesi ini saya akan membahas tentang PHK pekerja yang dikaitkan dengan sakitnya pekerja. Oke, kita mulai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja pada ayat 1 huruf A yang berbunyi ya bahwa perusahaan dilarang untuk melakukan PHK ya kepada pekerja yang berhalangan sakit ya, tidak bisa masuk kerja ya. Jadi sakit tidak bisa masuk kerja, ada surat keterangan dokter sepanjang sakitnya itu belum melampaui 12 bulan. Jadi intinya model sakit yang seperti itu ya, belum melampaui 12 bulan itu tidak boleh di PHK. Tidak boleh di PHK. Dan kalau di PHK, sanksinya adalah kalau ditetapkan di PHK, artinya pekerja yang berhalangan tidak bisa sakit, ada surat keterangan dokter, dan sakitnya belum melampaui 12 bulan, kalau tetap di PHK oleh perusahaan, maka sanksinya adalah PHK-nya batal demi hukum, dan hubungan kerja kembali normal seperti biasa. Hubungan kerja kembali seperti biasa. Oke. Nah, dari sini bisa dikembangkan. Dari sini bisa dikembangkan. Nah, tadi kan belum melampaui 12 bulan, tidak boleh di PHK. Berarti, oke, katakanlah ini poin yang kedua, tadi yang poin satu, sekarang poin kedua, berarti kalau pekerja yang sakit, ya tidak bisa masuk kerja, dan ada surat dokter, dan sudah melampaui 12 bulan secara terus-menerus, ya tadi ada kata terus-menerus yang tadi ya, jadi 12 bulan secara terus-menerus, maka baru bisa di PHK. Jadi pada poin ini ada angka 1, angka 2. Angka 1 itu syaratnya harus eh, eh, belum terus-menerus. Ya. Jadi kalau belum terus-menerus, eh, karena sakit, tidak masuk karena sakit, tidak dapat di PHK, tidak boleh di PHK. Tapi kalau kemudian sakitnya itu yang terus-menerus itu lebih dari 12 bulan, baru boleh di PHK. Ada 2 poin di situ ya. Saya tambahkan, dan poin yang ketiga. Nah, itu berarti ya kalau ada pekerja yang tadi kata kuncinya yang tadi adalah terus-menerus ya, tidak masuk terus-menerus. Yang ketiga ini ya, kalau ada pekerja yang tidak terus-menerus, tapi sering sakit, atau pada istilah sehari-hari disebut sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan, sering sakit. Misalnya masuk kerja 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan sakit, sakitnya adalah 10 hari. Oke. Habis 10 hari, masuk lagi, maksudnya seminggu, masuk kerja seminggu. Setelah masuk seminggu, lalu sakit 3 hari. Habis sampai 3 hari, sakit 3 hari, masuk 2 minggu, dan seterusnya seperti itu. Pokoknya tidak terus menerus, tapi sering sakit. Ini bermasalah ini ya, yang model nomor 3 ini. Karena pekerja itu yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Karena sering sakit atau sakit-sakitan. Ya kan? Kalau kita lihat ya, bahwa seseorang itu berada dalam satu organisasi di perusahaan, ini karena orang itu diperlukan dan orang itu mampu bekerja. Oleh karena itu, pekerja itu mendapatkan kompensasi, upah atau gaji yang sesuai begitu ya, dan juga mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan benefit, katakanlah begitu ya. Nah, di situ. Nah, lalu kalau ada pekerja yang model seperti itu job yang menjadi tanggung jawab dia, siapa yang mengerjakan? Siapa yang mengerjakan? Karena jobnya ada kan, harus dikerjakan dan juga harus berkualitas. Nah, ya tidak lain tidak bukan mungkin kemungkinannya job itu sebagian diserap dikerjakan oleh atasannya, kemudian diserap mungkin oleh bawahannya, dan mungkin juga diserap oleh peers sesama satu level katakanlah begitu. Ya,
pekerjaannya memang bisa diselesaikan dengan cara begitu. Tapi kan tidak betul. Karena seharusnya yang sakit itu yang bekerja kan. Nah, ini mau sampai kapan seperti itu? Dan ada masalah yang serius juga bahwa job itu tidak bisa diganti dengan katakanlah pekerja yang baru. Karena itu masih ada orangnya di situ kan. Kalau itu menjadi kosong karuan jelas ganti yang baru dari luar gitu kan. Tapi dalam situasi seperti ini merepotkan, merepotkan ya. Oke, jadi ada berapa tadi? Ada 3 dari sini ya. Oke, sekarang ditambah dengan satu lagi, yaitu tentang PHK yang dicantumkan di dalam pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 nanti ya, pada PP 35 tahun 2021. Ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 di sana diatur bahwa ya perusahaan dapat mem-PHK pekerja yang sakit berkepanjangan. Nah ini di sini ada istilah berkepanjangan di sini. Kalau yang tadi ada istilah terus-menerus tadi di sana ya. Pada pasal 55 ayat 1 ini di situ disebutkan bahwa perusahaan dapat mem-PHK pekerja karena alasan sakit berkepanjangan ya atau mungkin juga karena cacat total akibat kecelakaan kerja ya, dan tidak masuknya itu berkepanjangan itu melampaui 12 bulan. Hanya begitu narasinya, hanya begitu bunyinya. Tidak memakai istilah terus-menerus. Pokoknya melampaui 12 bulan. Jadi tidak tahu apakah terus-menerus atau tidak terus-menerus 2 bulan itu. Nah, di sini bisa menimbulkan kebingungan ini gitu kan. Nah, terhadap PHK itu, maka pekerja berhak atas pesangon 2 kali, ya, ketentuan pasal 40 ayat 2, dapat uang penghargaan masa kerja 1 kali, ketentuan dan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak, ya, pasal 40 ayat 4. Ini paketnya. Oke, itu adalah pasal 55 ayat 1 PP 35 tahun 2021. Ada satu lagi yaitu pasal 55 ayat 2. Serupa sih. Hak-hak PHK-nya juga sama dengan yang tadi. Bedanya hanya kalau yang pasal 55 ayat 2 itu si pekerja yang meminta di PHK. Kondisinya sama dengan yang di atas tadi. Sakit berkepanjangan dan katakanlah sudah melampaui 12 bulan. Tidak disebutkan di situ terus-menerus. Nah, itu. Jadi ada berapa? Ada 5 tadi ya. Yang pengembangan dari pasal 153 ayat 1 huruf A UCK itu bisa 3 kemungkinan tadi disebutkan. Kemudian yang berdasarkan pada PP 35 2021 pasal 55 ayat 1 dan 55 ayat 2 di situ dengan istilah sakit berkepanjangan. Batasnya juga sama 12 bulan. Cuma pada yang pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 tidak dibicarakan atau tidak ada kata-kata 12 bulan terus-menerus. Nah, di situ. Jadi ini pasal 55 ayat 1 ayat 2 juga bisa menjadi permasalahan karena tidak jelas ya apakah terus-menerus atau bagaimana atau tidak terus-menerus. Itu kan, ya kan? Nah, ya baik. Nah, kemudian kembali kepada tadi yang poin 3 di depan tadi ya. Poin 3 merupakan pengembangan dari pasal 153 ayat 1 huruf A. Bahwa pekerja itu tidak terus-menerus. Ya. Tapi sakit-sakitannya ini, ya berdasarkan pada catatan yang ada, itu sudah melebihi 12 bulan dalam kondisi on and off, sakit-sakitan. Bagaimana mau diapakan? Kalau ini sulit ini. Untuk menghadapi seperti ini akan diperlukan satu penanganan khusus tentang penyelesaian persediaan hubungan industrial. Biasanya sih kalau menghadapi seperti ini, solusi hubungan industrial itu adalah dengan menawarkan PHK kesepakatan bersama. Mutual Agreement Termination. Kesepakatan. Nah, tentang kesepakatan ini tidak gratis. Gitu kan.
karena keluarganya pekerja yang sakit-sakitan itu juga cerdas. Maka dia mengatakan, baik Bapak manajemen, kami bersedialah meninggalkan perusahaan ini, atau suami kami misalnya gitu kan, tetap dengan PHK kesepakatan bersama, tapi mohon agar dibayarkan selain ketentuan pembayaran ketentuan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, mohon ditambah dengan tambahan gitu, insentif lah gitu. Nah ini tawar-tawaran di situ. Ya silakan, bisa macam-macam ini, bisa mungkin minta katakanlah cash sekian juta, atau juga minta tambahan 6 bulan apa itu biaya medicalnya jaminan kesehatannya itu masih ditanggung oleh perusahaan misalnya, macam-macam lah, itu masalah tergantung pada bagaimana kesepakatannya. Baik, cukup menarik ya, dua hal tapi beda karena istilahnya juga beda. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sukses selalu. Ya.